hadis riwayah. Dalam bahasa lain disebut as-sunnah. Kita suka mendengar orang berkata, mari kita kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah. Dia tak faham sunnah itu apa. Nabi kerjain enggak? Begitu. Nabi kerjain enggak? Dia tak paham sunnah namanya. Yang gaya begini tak boleh diikuti. Yang gaya begitu dari awal udah runtuh. Tentang apalagi Islam ilmunya, sunnah aja tak paham. Begitu. Dikit-dikit Nabi contohin enggak? Kalau contohin namanya perbuatan. Sunnah itu isinya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, ciri fisik Nabi, dan akhlak-akhlak Nabi. Dia membuang 4, cuman 1 doang. Selain ini bid'ah. Aduh, tak paham dia tentang Islam. Bahaya orang kaya begini, bisa ngerusak Islam. Orang sunnah itu kullu ma udhifa ila Rasulillah min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi wa awsafihil khalqiyah wa awsafihil khulqiyah. Itu sunnah namanya. Begitu. Maka kembali kepada sunnah, yaitu isinya. Kalau ngomong sunnah disingkat 3, ucapan, perbuatan, pengakuan. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Fatihah ila ruhil Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi jami' ikhwani wa abaih minal anbiya'i wal mursalin wa adi kulli minhum as-sahabati ajma'in. Summa ila jami'i sadatina al-muhaddisin, khususan al-imam al-Bukhari wal imam Muslim wal imam Abi Dawud wal imam At-Tirmidzi wal imam An-Nasa'i wal imam Ibni Majah wal imam Al-Hakim wal imam Ibni Hibban wal imam Ibni Huzaimah wal imam At-Tabarani wal imam Ad-Daraqutni wal imam Ahmad bin Hanbal wal imam Al-Bazzar wa sairil muhaddisin wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila muallifi hadzal kitabil mubarak al-imam al-alama al-qutub Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa usulihi wa furu'ihi wa syuyukhihi wa ali silsilatihi. Thumma ila arwahi jami' masyayikhina fid din wa masyayikhi hadhihi al-baldati ajma'in, khususan murabbi arwahina Haji Muhammad Syafi'i Hadami usuli furu'i syuyukhi wa li silsilatihi bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yu'idu 'alaina min barakatihim asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa bil qabul wa tamami kulli sulwana li khaira maqbul mubarakan minal wal fudul wa ila hadratis Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah, Tuhan semesta alam, Qayyumis samawati wal ardi, yang mengatur langit dan bumi, Mudabbiril khalaiqi ajmain, yang mengatur, mentadbirkan segala makhluk seluruhnya, Ba'isir rusuli, yang mengutus para rasul, salawatuhu wassalamuhu alaihim, moga-moga rahmat Allah dan kesejahteraannya tercurah atas para rasul, ilal mukallafina, Allah utus kepada orang-orang mukallaf, lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk orang-orang mukallaf, wa bayani syara'i'id-din, dan menjelaskan syariat-syariat agama, biddalailil qat'iyyati, dengan dalil-dalil yang qat'i, wa wadihatil barahini, dan segala yang jelas daripada burhan-burhan, yakni dalil-dalil. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita adalah hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis Arba'in Imam Nawawi. Jadi ada namanya Syekh Nawawi, ada namanya Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi ulama Indonesia, begitu, kelahiran dari Banten. Kalau Syekh, kalau Imam Nawawi berarti ulama dari Arab, dari Damaskus, dari Syria, dari kampung Nawa. Kuburannya ada, diziarahi banyak orang di Syria. Kitab ini selesai dikarang oleh Imam Nawawi tanggal 24 Jumadil Awal tahun 668 Hijriah. Selesai dikarang 8 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Imam Nawawi ini adalah berkah banyak umur. Ini yang ngarang masih bujangan, yang ngarang sampai mati dalam usia 45 tahun. 45 tahun wafat, masih muda meninggal dunia, belum sempat nikah. Bukan enggak pengen nikah, belum sempat. Kebanyakan mengajar, mengarang. Karya kitabnya diteliti oleh ulama. Ada ulama meneliti Imam Nawawi. Jumlah karangannya banyak. Itu dibagi lembaran karangan dengan umurnya Imam Nawawi. Jumlah semua karya Imam Nawawi dibagi umur 45 tahun, sama dengan dari berojol 30 lembar per hari. Kalau ngitungnya dari berojol. Kalau ngitungnya kayak kita dari sarjana nomor 23, jangan ditanya. Itu sehari ratusan sampai ribuan halaman. Jadi enggak ngitung dari umur 23 sarjana, dari berojol. Ngitungnya seluruh karya dibagi umur 45 tahun sama dengan 30 halaman. Itu ngebagi dari brojol. Begitu. Barkah umurnya. Itu begitu. Ngajar, baca Quran 3 hari hatam. Alhamdulillah kita sampai punya Quran 3, enggak ada yang hatam. Quran beli lagi.
nggak hatam juga. Ini 3 hari ngajar juga, ini juga. Emang ini lain. Nama aslinya Yahya. Nama aslinya Imam Nawawi itu Yahya, abahnya namanya Syaraf. Saya tidak panjangkan ini karena saya sudah tulis dalam buku terjemah yang Bapak ada di rumahnya, dibaca aja sejarah Imam Nawawi. Saya sudah tulis sekelumitnya dari sejarah besar. Begitu Imam Nawawi ini ulama besar. Beliau wafat pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah atau 1277 Masehi. Ini Imam Nawawi, sedikit berbicara pengarangnya rahimahullah rahmatal abrar. Kitab hadisnya banyak tuh, Riyadhus Shalihin yang orang baca beliau punya, Al-Adhkar beliau punya. Nawawi itu artinya kiai dari kampung Nawa, begitu maksudnya. Nawawi itu kiai dari kampung Nawa. Kalau yang di Banten itu Nawawi itu nama orang kita kan banyak nama orang, nama kiai. Sekelumitnya begitu. Saya tidak mau panjangkan ini karena sudah ada itu diterjemah panjang. Emang dari kecil ngalamin Lailatul Qadar dari bocah. Ketemu Lailatul Qadar tuh dari bocah. Nah, bapaknya tahu. Panjanglah. Saya tidak berbicara itu, nanti kitabnya enggak dibaca. Saudara sekalian, kata ulama, yang bagi likulli syari'in fi fannin an yatasawwarahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fi ilmi. Seyogianya bagi tiap-tiap orang yang memasuki satu disiplin ilmu, menggambarkan terlebih dahulu tentang ilmu yang dipelajarinya, agar supaya berada di atas basirah, kewaspadaan yang mendalam, resep ngajinya. Untuk mengetahui itu, maka kita harus mengenal mabadi'ul asyarah, program dasar setiap ilmu, yang ada 10 definisinya, objek bahasannya, manfaat dan kegunaannya, keutamaannya, kelebihannya, nisbatnya, yang menyusun pertama kalinya, namanya, pengambilannya, hukum mempelajarinya, dan materi-materinya. Oleh karena pada malam hari ini kita mengkaji ilmu hadis, maka seyogianya kita harus tahu mabadi'ul asyarah ilmu hadis, seperti apa yang dinyatakan oleh Imam Sabban, inna mabadi kulli ilmin kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun
wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Oleh karena kita mengkaji disiplin ilmu hadis, maka kita kudu tahu mabadi ilmu hadis. Cuman saya mau batasi hadis, saudara, sebelum nerangin mabadi. Hadis itu secara bahasa diddul kidam. Hadis itu lawanan kidam. Kidam itu lawanannya hadis. Hadis itu baru gitu. Kidam itu dulu. Kalau hadis diddul qadim, lawanan qadim. Qadim itu punah gitu. Oleh karena Al-Quran itu kalam Allah yang qadim, maka sabda Nabi disebut hadis. Begitu. Dan ngomongin hadis, saudara, ada dua hadis nih. Ada dua tinjauan. Ada hadis diroyah, ada hadis riwayah. Nah, dari dua tinjauan ini yang kita mau bedah ini adalah hadis riwayah, bukan hadis diroyah. Apa tuh definisi hadis riwayah? Apa objek bahasan ilmu hadis riwayah? Apa manfaat dan kegunaan mempelajari ilmu hadis riwayah? Apa keutamaannya ilmu hadis riwayah? Apa nisbatnya ilmu hadis riwayah? Siapa yang mengkodifikasikan, membukukan pertama kali ilmu hadis riwayat? Lalu apa namanya? Lalu dari mana pengambilannya? Lalu apa hukum agama kepada umat manusia dalam mempelajarinya? Hukumnya. Lalu materinya apa begitu? Kalau berbicara hadis riwayat, saudara, definisinya adalah ilmun yashtamilu ala ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqriran wa wasfan lil khalqiyah wal khuluqiyah. Yang namanya ilmu hadis riwayah, saudara, adalah satu disiplin ilmu yang mencakup kandungannya pada apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi baik itu ucapan Nabi maupun perbuatan Nabi maupun pengakuan Nabi maupun ciri-ciri fisik Nabi maupun perilaku-perilaku mulianya Nabi. Singkatnya, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga membahas tentang perbuatan-perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga ilmu membahas tentang pengakuan Nabi, tak dikerjakan oleh Nabi, sahabat mengerjakan,
lalu sampai kepada Nabi, Nabi tidak tegur, atau sahabat kerjakan di depan Nabi tapi tidak diomelin oleh Nabi, namanya diakui, diiyakan. Ilmu itu membahas tentang ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alisnya kayak apa, hidungnya bagaimana, dan seterusnya. Dan tentang akhlak-akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya disebut hadis riwayah. Dalam bahasa lain disebut as-sunnah. Kita suka mendengar orang berkata, mari kita kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah. Dia tak paham sunnah itu apa. Nabi kerjain enggak? Begitu. Nabi kerjain enggak? Dia tak paham sunnah namanya. Yang kayak begini tak boleh diikuti. Yang kayak begitu dari awal udah runtuh. Tentang apalagi Islam ilmunya, sunnah aja tak paham. Begitu. Dikit-dikit Nabi contohin enggak? Kalau contohin namanya perbuatan. Sunnah itu isinya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, ciri fisik Nabi, dan akhlak-akhlak Nabi. Dia membuang 4, cuman 1 doang. Selain ini bid'ah. Aduh, tak paham dia tentang Islam. Bahaya orang kayak begini, bisa ngerusak Islam. Orang sunnah itu kullu ma udhifa ila Rasulillah min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi wa awsafihil khalqiyah wa awsafihil khuluqiyah. Itu sunnah namanya. Begitu. Maka kembali kepada sunnah, yaitu isinya. Kalau ngomong sunnah disingkat 3, ucapan, perbuatan, pengakuan. Begitu. Itu sunnah namanya, bukan contoh doang. Diajarin enggak? Begitu. Sunnah itu ajaran Nabi, bukan contoh doang. Begitu. Nabi ajarin enggak? Begitu. Biar kita tak salah dalam Islam itu. Ini namanya disebut yang kayak begini nih ilmu hadis riwayat. Begitu, ilmu hadis riwayat namanya. Ilmu hadis riwayat itu isinya apa? Yaitu ada sabda Nabi, ada apa? Perbuatan Nabi yang Nabi kerjain gitu. Ada pengakuan Nabi, ada ciri-ciri fisik Nabi, ada akhlak-akhlak mulianya Nabi. Namanya sunnah. Seperti mana sunnah itu? Jadi ucapan itu sesuatu yang didengar oleh para sahabat bahwa Nabi mengucapkan itu. Namanya sunnah. Namanya ucapan Nabi. Seperti kebanyakan kalau ucapan bersentuhan dengan akidah itu banyak. Bersentuhan dengan hukum sunnah. Seringnya berkenaan dengan adab-adab yang menyeluruh itu sunnah. Ciri-ciri surga, neraka, siksa kubur, bagaimana mungkar nakir, tuh itu kebanyakan ucapan Nabi. Sumbernya itu begitu. Dan hadis, saudara, disepakati oleh seluruh ulama adalah referensi hukum Islam kedua sesudah Al-Quran.
Jadi kalau mau nyari apa aja di Quran. Kalau tak ketemu, nyarinya di sunnah yang disebut hadis riwayah. Apa hadis riwayah? Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, ciri-ciri fisik Nabi dan akhlak-akhlak Nabi. Di luar ini ada hadis namanya hadis dirayah. Orang sebut mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis. Mengecek ini ilmu nih. Ada namanya hadis itu ada dua ilmu hadis. Ada riwayah, ada dirayah. Kalau dirayah mah ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Jadi yang namanya hadis dirayah mah adalah ilmu tentang aturan-aturan, pedoman-pedoman yang bisa diketahui dengan pedoman itu hal ikhwal sanad. Sanad itu mata rantai hadis. Semacam Imam Bukhari, gurunya siapa? Gurunya siapa? Bener enggak gurunya ini? Bener enggak gurunya ini? Bener enggak gurunya ini? Itu sanad. Begitu. Dan juga tentang matan hadis. Sehingga akan dicek ini hadis ini sahih apa hasan, sahihnya apa sahih lidzati, apa sahih li ghairi, apa hasan lidzati, apa hasan li ghairi. Ini hadis apa dhaif, apa mursal, begitu apa maqtu', apa mauquf. Ini hadis. Ini ilmunya namanya hadis dirayah, dan bukan kitab kita bedahannya. Jadi kita nggak mau panjangin itu. Ini ngecek hadis sahih apa kagak. Sesudah tahu hadis itu sahih, ini bisa dipakai hukum nggak? Sebab di dalam seluruh ulama sepakat nggak semua hadis sahih menjadi dasar hukum. Bisa saja hadis sahih itu sudah diamandemen oleh Rasulullah. Gitu. Dalam kajiannya ini nanti ngajinya kita harus ngajinya lain, bisa Alfiyah Al-Iraqi, Manhaj Dzawin Nazar dan lain sebagainya kita bedahnya. Tapi karena kita ngajinya di Arba'in, jadi kita enggak panjangin. Tar yang mengarangnya siapa pertamanya ilmu begini, ada namanya Kiai Roma Hurmuzi, bukan ketua P3 itu. Gitu. Itu nyontok kiai itu. Ilmu mustalah hadis kan anak kiai mas, kan namanya panggilannya Roma Hurmuzi, ulama besar yang menyusun pertama kali ilmu mustalah hadis. Panjang kalau ngaji hadis. Ngaji hadis tuh ngaji beras, saudara. Kalau beras bisa jadi aron, bisa gosong, bisa jadi bubur, yang enak hokben. Udah siap saji, itulah ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf. Udah siap saji, udah matang, tinggal imam doang. Kalau ngaji hadis kan harus dicek, kan panjang, mengurai. Ibaratnya ketika nasi siap saji, kita tanya, nih berasnya masaknya berapa menit, berasnya dari mana, raskin bukan. Kalau dari Cianjur berapa bulan nanamnya, kualitasnya IR apa bukan, IR-nya 64 apa semua, itu dicek sehingga benar enggak ya? Kan lama, perut udah perih, kan nggak perlu ke sono-sono. Dari mana belinya? Lamaan mau makan mau dagang. Begitu. Fikih tuh udah fardu wudu 6 udah matang, enak. Kalau dibalikin ke asal kan panjang. Ngaji sebaris gak kelar-kelar, dibalikin ke asal biar tahu sudut pandangnya, kan begitu. Kita nggak mau bedah hadis dirayah biar nggak panjang, karena kan panjang. Ini bismillah belum kita ini. Jadi yang namanya hadis riwayah itu apa saja yang dinisbatkan kepada Rasul.
apakah ucapan Rasulullah, apakah perbuatan Rasulullah, ataukah pengakuan Rasulullah. Contoh. Nanti di depan hadis pertama bunyinya begini. Kata Sayyidina Umar, hadis pertama nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngomong. Tuh, namanya ucapan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu namanya hadis qauli, hadis ucapan. Namanya yang kayak begitu. Kedua, perbuatan. Nah, perbuatan ini bakal dipilah. Mana perbuatan yang menjadi sumber hukum, mana perbuatan ini sekadar boleh aja perbuatan. Mana perbuatan ini yang khusus buat Nabi doang, buat kita nggak boleh. Nah, itu kajiannya usul fiqih. Lain lagi urusannya. Begitu materinya, bukan fikih lagi. Untuk memproduk hukum. Puyeng kalau ke situ-situ. Mikirin corona aja puyeng kita. Begitu. Ini PPKM mau dipanjangin apa kagak? Begitu. Itu aja puyeng. Ini mendingan mikirin begini dapat ganjaran, insya. Begitu. Mana contoh perbuatan Nabi? Seperti dalam hadis Abu Dawud. Imam Abu Dawud riwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Ini perbuatan dari Siti Aisyah. Siti Aisyah itu siapa? Ya sahabat Nabi, istrinya Nabi, anak dari sahabat Nabi. Sahabat, anak sahabat, ya istrinya Rasulullah. Cendekiawan muslim, kiai gede perempuan, hafal hadis 1210 hadis. Beredar di kitab hadis. Dihitung tuh jumlah hadis Aisyah dari berbagai kitab hadis. 1210 dicek. Begitu. Di Bukhari ada berapa, Abu Dawud ada berapa, ini yang ada. Cari. Lama kalau ngaji hadis tuh. Kata Siti Aisyah bilang begini di Abu Dawud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddoa wudu'ahu lis-shalat. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau habis tidur sama bininya, kata muridnya, sama Bu Nyai kali. Lah iya. Rasulullah itu kalau mau tidur habis bersetubuh sama bininya, lalu pengen tidur, enggak langsung tidur, wudhu dulu. Wudhu biasa kayak wudhu sholat. Namanya hadis perbuatan. Namanya banyak, ya banyak, ribuan. Didongengin. Nabi itu kalau mau tidur habis bersetubuh, enggak langsung tidur. Tuh habis bersetubuh, habis lemes kata dia. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Aduh, maulid tapi ajarannya nggak dipakai. Bagaimana ini? Nah kan ini ajaran Nabi. Habis tidur sama bini, Nabi itu wudhu, masuk kamar kecil, wudhu, habis wudhu baru tidur. Begitu juga kalau mau makan, habis bersetubuh lapar nih, pengen bikin Indomie, wudhu dulu baru makan. Pengen minum nih, habis tidur sama bini, habis 3 ronde berturut-turut sampai KO, udah kayak gula campuran aja. Haus, wudhu dulu baru minum, sebab kurang sehat. Nabi begitu. Kalau kita begitu enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mau nyontoh siapa? Kalau enggak mau nyontoh Nabi. Tuh hadis model begitu tuh, karena Rasulullah kida wa kida Rasul tuh begini. Tuh namanya hadis perbuatan. Maka jangan nyari perbuatan doang. Masih banyak hadis Nabi. Kalau perbuatan doang jutaan hadis bakal kita kubur. Hadis sahih.
Gitu. Maka ngomongin bid'ah, itu Nabi udah bilang ntar aja di depan, nggak kita bedal kalau udah di awal nanti. Ini udah mau Isa nih, Bismillah belum, garuk-garuk. Pengakuan Nabi, banyak pengakuan Nabi. Apa tuh pengakuan? Ada sahabat kerjain tidak di depan Nabi, lalu sampai berita itu sama Nabi, Nabi nggak tegur. Itu namanya diakui oleh Rasulullah. Diakui. Sebab Nabi itu paling marah kalau orang ngerjain yang dimurkai Allah. Begitu. Contoh, ada namanya dob, hewan tuh di Arab. Dob. Dob itu kayak biawak, tapi bukan biawak. Kayak biawak. Dob namanya. Kalau biawak tuh namanya arol, bahasa Arab. Ntar di Fathul Muin itu ada pada bab binatang-binatang haram apa enggak biawak. Arol gitu, bahasa Arab. Itu sahabat-sahabat tuh pada makan dob. Kalau bahasa kita perbandingan, kayak kita belut. Belut kan kayak ular ya kan, tapi bukan ular. Dob tuh kayak biawak, tapi kayak biawak. Begitu. Ini bukan kadal Mesir nih, bukan. Yang dijual maul, bukan. Siapa yang mesen itu? Begitu. Itu begitu. Jadi dob namanya. Nabi disodorin dob, enggak makan. Sahabat pada makan. Ditanya oleh para sahabat, haram Nabi? Enggak haram. Cuman di kampung aneh enggak ada model begini. Anak kurang resep makannya. Begitu. Kata Ibnu Walid, kami doyan makan. Enggak diomelin sama Nabi. Itu menunjukkan dob itu halal. Nabi enggak marah. Sahabat makan itu. Enggak haram nih, buang. Enggak. Itu namanya pengakuan Rasulullah. Nabi mau enggak kerjain, tapi sahabat kerjain, enggak dilarang. Namanya takriratul Mustafa, pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi dasar hukum nanti. Mana lagi hadis, contoh hadis ciri-ciri fisik. Rasulullah SAW itu alisnya kayak nun. Nun cakep. Kalau alis kita kan enggak jelas. Nun bukan, ba bukan. Enggak jelas alisnya. Nabi itu alisnya cakep banget. Kayak nun, cakep. Itu namanya ciri-ciri fisik. Begitu. Dikumpulin sama ulama, baru disebut Syama'ilul Muhammadiyah. Begitu nanti kitabnya. Imam Tirmidzi ngarang dan banyak ulama lah. Kitab hadis mau jutaan kitabnya. Begitu. Enakan mengaji fikih. Ini siapa yang minta ngaji hadis ini ya? Waduh. Mana akhlak Nabi kan banyak. Kalau ngomong akhlak suka diceramain sama penceramah. Tentang akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan banyak. Begitu. Itu namanya disebut hadis sunnah. Sunnah dan hadis itu apa sih? Dalam ilmu hadis, ya dia juga uang sama duit. Beda kata, arti sama. Kedua, apa objek bahasannya dalam ilmu hadis riwayat itu? Objek bahasanya adalah pribadinya Rasulullah. Sebab pribadi Rasulullah ini sumber hukum. Pribadinya. Maka pribadi Rasulullah dari sisi ucapan, perbuatan, itulah objek yang mau dibahas. Apa manfaat dan kegunaannya belajar ilmu hadis? Ya, keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Sebab yang mengerti Al-Quran adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, sebab Quran diturunkan kepada dia. Maka ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha ditanya, Rasulullah itu akhlaknya kayak apa? Tolong dong bagiin cerita sama saya dari awal sampai akhir. Waduh, kalau dari awal sampai akhir bisa sampai besok-besok ini. Maka kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah Quran. Kalau ente pengen baca Rasulullah, baca Quran aja. Sebab yang ngamalin Quran dari mulai bismillah sampai minal jannati wan nas, dialah Rasulullah. Kalau ente pengen tahu Quran berjalan di muka bumi, itulah Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Itulah Quran. Enggak bisa dipisah. Maka sunnah dan hadis sumber hukum. Itu begitu. Apa keutamaan mempelajari ilmu hadis riwayah ini? Keutamaannya adalah kita akan tahu bagaimana cara menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu hadis itu fauqanuhu ala sairil ulum, mengunggulinya ilmu hadis di atas semua ilmu-ilmu, karena bakal menjadi produk segala macam hadis. Itu begitu. Apa nisbatnya ilmu hadis? Minal ulumi syar'iyyah, daripada ilmu-ilmu yang mendasar dari ilmu agama ini, ilmu hadis ini. Begitu. Lalu siapa yang menyusun, yang mengkodifikasikan? Inilah bakal muncul bid'ah itu apa? Dia nggak ada dulu mah. Sahih, dhaif, dia kagak ada istilah. Apalagi idhar, idgham, enggak dari Nabi, langsung tuh ulama merumus yang begini namanya idhar. Begitu. Kayak begitu. Kalau nanti begini, nanti waduh, bid'ah semuanya. Begitu. Apalagi universitas, kampus, nggak ada zaman Nabi. Beda mana Nabi hajinya pakai jalan kaki lagi. Ntar haji pakai pesawat, bid'ah lagi. Begitu. Itu yang orang nggak paham, kaku jadi orang. Dikit-dikit bid'ah, nggak ngerti. Jadi nggak luas. Islam itu luas, enak. Makanya ada dasar. Siapa yang menyusun daripada mengkodifikasikan tuh ngumpulin hadis? Dulunya kan enggak dikumpulin. Hadis enggak dicatat. Dulunya sama Rasulullah dilarang, jangan catat. Waktu masih Quran turun, biar enggak keliru mana Quran mana hadis. Jangan catat. Jadi dihafal semuanya. Begitu, hafal. Bahkan Quran zaman Nabi tulisnya di batu, kita di kertas, baru lagi. Bid'ah lagi. Bid'ah mulu. Apa ya begitu, mana bid'ah tuh entar nih depan. Kita bakal bedah hadisnya di Arba'in ini ada. Karena hadis ini biar kecil tapi besar isinya. Besar. Yang ngarang, yang menyusun pertama kali namanya Imam Ibnu Syihab. Gitu. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Itu yang pertama kali menyusun ilmu hadis. Pertama kali Muhammad bin Syihab Az-Zuhri di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah hebat, mujaddid Islam abad kedua disebutnya, Imam Umar bin Abdul Aziz. Beliau panggil tuh para ulama sesudah Nabi wafat 100 tahun, baru tuh dikumpulin, dicatat, dibukuin. Kata Imam Umar bin Abdul Aziz, Imam Bukhari tulis di dalam Sahihul Bukhari, kataba Umar bin Abdul Aziz, mengirim surat Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Hazm. Coba periksa mana hadis-hadis Rasulullah. Ente tulis, bilang para ulama tulis, saya khawatir ilmu ini bakal punah, ulama bakal mati, umat Islam gak kenal hadis Nabi, masuk kuburan. Tulis dulu, tulis.
Maka ulama pada mulai menulis hadis yang tadinya dihafal nggak ditulis. Ditulis hadis. Muhammad bin sampailah muncul nanti ada Muwatta Imam Malik, karya gurunya Imam Syafi'i, ditulis. Begitu yang Imam Syafi'i bilang, tidak ada di muka bumi kitab hadis yang paling sahih selain kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Ada orang bilang, ini bagaimana Bukhari Muslim? Belum lahir baru hadisnya. Bukhari aja belum. Waktu Imam Syafi'i ngomong begitu belum ada. Imam Syafi'i lahir 150, Bukhari kapan? Udah mati Imam Syafi'i, baru ada Imam Bukhari, ada ini. Lah, enggak ada, belum lahir. Begitu. Belum ada waktu Imam Syafi'i begitu. Imam Bukhari ngaji sama Imam Ahmad. Imam Ahmad ngaji Imam Syafi'i. Lah kan cucu murid. Enggak nemu. Begitu. Lalu apa namanya? Iya, namanya ilmu hadis riwayat. Namanya. Banyak ilmu hadis. Kitab-kitabnya banyak. Kalau pengen satu jurusan doang bergerak pada dunia hukum, pengen menguasai hukum Islam, baca hadisnya minimal 14. Bukhari 10.000 tuh hadis Nabi, dikit lagi 10.000, 4 jilid. Muslim hampir 10.000. Padahal Imam Bukhari hafal hadis 100.000, masih 90% lagi nggak ditulis tuh di situ. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Sahih Ibnu Majah, terus Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, Sunan Ad-Daraqutni, Mu'jam At-Tabarani, kemudian itu Musnad Imam Muhammad bin Hanbal, kemudian itu Sunan Al-Baihaqi, banyak. Di luar ini masih banyak, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la, banyak kitab hadis. Itu harus dibaca, diubak-ubak, baru kita bilang ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Begitu. Kalau enggak jangan berani, nanti dusta atas nama Rasulullah. Bahaya. Begitu. Ini hadis, Saudara. Pengambilannya dari mana ini ilmu hadis ini pengambilannya? Ya dari ucapan Nabi, daripada perbuatan Nabi, daripada pengakuan Nabi. Sahabat itu rajin, apanya aja ada. Itu sumbernya. Makanya rahasia besar kenapa Rasulullah ngawinin Siti Aisyah yang masih bocah. Umur 7 tahun dinikahi Nabi. Tapi kan beda perempuan Arab dengan perempuan kita. Gede orang Arab. Begitu. Kenapa dinikahin sama Nabi? Bocah. Ini mah udah rahasia Allah. Sebab ini biar gampang menerima ajaran. Otaknya kuat kalau masih muda. Kedua, gampang ditanya-tanya. Kalau kemudian istri kiai udah tua kan, mau nanyanya, nyuruh-nyuruhnya nggak berani. Bu Nyai, tanyain dong sama lakinya, kan nggak berani. Kalau itu, tapi kalau muda kan enak si nyai-nyai. Neng, tanyain dong sama laki lu. Ini saya ini begini nih men. Terus bagaimana ini? Apa sholat? Apa kagak ini men? Tuh, Aisyah nanya sama Nabi. Tuh begitu. Ilmunya banyak. Ini mau rahasia Allah. Istri Nabi. Maka Allah takdirin gak punya anak. Jadi gak disibukin sama bocah. Ngaji mulu sama Rasulullah. Aisyah. Bagaimana di dalam-dalamnya rumah tangga Nabi? Aisyah bongkar muanya. Nabi itu kalau mandi nih, barengan, sebak berdua, gayungnya gantian. Romantis gak? Ya Allah, romantis. Pernah belum mandi bareng sama bini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih pulang ngaji nih. Gimana? Udah nenek? Waduh.
Nabi itu begitu. Begitu, saudara. Siti Aisyah ini banyak bercerita, banyaknya hukum. Apalagi berkenaan perempuan, banyak dari Siti Aisyah. Banyak banget. Banyak. Ini rahasia tuh kajian nanti, urusan Siti Aisyah tuh nanti tar pembedahannya. Nggak begitu. Tuh hadis. Apa materi-materinya? Iya nanti. Materi. Apa hukum mempelajarinya daripada ilmu hadis ini? Ya mempelajarinya hukumnya wajib. Bila berkenaan dengan perkara wajib. Hukumnya sunat bila berkenaan dengan perkara sunat. Wajib ngaji hadis. Apalagi seorang mujtahid, nggak bisa dia kalau nggak bedah hadis, kudu hafal. Imam Ahmad bin Hanbal nih muridnya Imam Syafi'i, hafal hadis Rasulullah 1 juta hadis di kepala, 1 juta. Maka orang suka kagum tuh sama Facebook, sama komputer. Ini software hebat ini. Enggak, masih hebat yang buatnya. Begitu kan, yang buatnya itu kan sebagian ilmu dari yang buat. Kan berarti otak di ilmunya lebih hebat, otak manusia lebih hebat. Lebih hebat lagi Allah yang bikin software di kepala kita. Apa aja ada di kepala kita ini. Bisa buat nyimpen berbagai memori. Itu begitu. Itu kayak begitu. Hebat Allah itu. Begitu. Orang suka kagum sama komputer. Kami mau kagum sama yang nyiptain, yang bisa bikin komputer. Lah kan komputer kan satu kebiasaan dia. Ini kan dianya ada yang nyiptain. Hebatan Allah. Dibanding itu, kita kagum ini. Yang nyiptainnya kagum. Begitu. Orang barat begitu kerjaannya. Kita nggak usah tertipu dengan barat. Dulu Imam Ahmad Badawi dibilang, mana karya Muslim? Kami udah nyampe bulan. Mana Muslim? Kata Imam Ahmad Al-Badawi, aduh, jauhan kami dibanding Anda. Anda baru nyampe bulan tapi belum ketemu siapa yang nyipta bulan tuh. Siapa itu? Anda nggak nyampe. Kami nyampe. Bukan yang nyiptain kami. Dia nggak kecapi, baru putaran makhluk doang. Kuehnya doang kue. Ini yang buat siapa kue? Pokoknya didagang aja dah. Begitu. Itu begitu. Islam itu harus jauh memandang. Islam harus begitu. Pengambilannya di situ, hukumnya wajib. Apa materinya? Ntar tuh di depan ada materi banyak. Innamal a'malu binniyat nanti. Ini kitab yang kita pelajari ini ada 42 hadis doang. Nah kita enggak banyak. 42 hadis. Kalau semalam 1 hadis, berarti kita 42 malam. Sebulan doang selesai. Itu kalau tiap malam ngajinya. Kalau setahun, seminggu sekali kan setahun. Nah itu kan enggak pakai prek. Kalau 2 minggu sekali kan 2 tahun. Itu kalau semalam hadis. Ini belum hadis, bismillah aja belum. Kan kita belum nerangin bismillah. Apa langsung hadis saja ini Saudari? Maunya bagaimana? Mau langsung hadisnya aja? Ya besok. Kalau mau langsung hadisnya. Ini Muqaddimah Nawawi, kenapa harus menyusun ini? Kan begitu. Entar halaman berapa itu hadisnya itu? Hadis pertama. Innamal a'malu binniyat. Masih lama dari Muqaddimah Imam Nawawi. Halaman berapa? 19 tuh. Itu baru kita menyentuh hadis. Kalau pengen hadis ya minggu depan. Pertemuan datang langsung hadis, kami mengikut saja. Begitu apa yang dimauin oleh teman-teman jamaah. Inilah gambaran umum tentang hadis riwayat. Jadi begitulah yang kita mau dalamin ini, saudara-saudara sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dulu dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Silakan Allah.